Prinsip wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam wawasan Nusantara, kesatuan wilayah dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan nasional bangsa. Prinsip wawasan Nusantara dapat diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan masyarakat tertentu. Merujuk pada hal tersebut, prinsip wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Setelah membahas pengertian prinsip Nusantara, lantas apa saja yang merupakan contoh prinsip wawasan Nusantara? Mengutip dari jurnal berjudul Wawasan Nusantara oleh Nova Rosniati Jami dan Muhammad Ali Sodik, penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan ketika berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sudah dimulai sejak Pancasila menjadi falsafah dan pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Hal tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Sikap mencintai tanah air juga bisa diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan juga kelompok masyarakat. Selain itu, bentuk perwujudan wawasan Nusantara ini juga bisa dibentuk dengan beragam prestasi masyarakat Indonesia. 1. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dapat dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air. Selain itu, juga dapat ditunjukkan melalui peningkatan rasa persatuan dan solidaritas dalam satu daerah maupun daerah yang berbeda. 2. Implementasi di bidang politik. Pelaksanaan prinsip wawasan Nusantara juga terdapat dalam kehidupan berpolitik Indonesia. Hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang UU, Partai Politik dan juga UU Pemilihan Umum, Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dipercaya oleh masyarakatnya. Implementasi di bidang ekonomi. Berikut ini beberapa implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi, yaitu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia dan menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, dan juga pertanian. Pembangunan ekonomi yang seimbang dan adil di setiap daerah Indonesia, supaya tidak terjadi kemiskinan di beberapa daerah tertentu. Otonomi daerah yang diharapkan bisa menciptakan partisipasi dan keadilan seluruh masyarakat. Pemberian kredit mikro guna mengembangkan usaha kecil. 4. Implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara yang terakhir ialah di bidang sosial. Bentuk implementasi ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tengah masyarakat. Selain itu, pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia serta menjadikannya sebagai tujuan wisata dapat menjadi sumber penghasilan daerah maupun nasional.